Nah, bahkan dari 4 pimpinan KPK tersebut, bahkan tidak ada yang menginginkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Tetapi dari penyidik ini ya, Rosa Purbobekti ini ngotot lah setidaknya Hasto Kristianto ini menjadi tersangka. Nah, bagaimana? Siapa yang benar kira-kira ya? Apakah 4 pimpinan KPK tersebut? Ataukah kalau misalkan 4 pimpinan KPK tersebut ada intervensi? Intervensi dari siapa? Dan seharusnya semua pimpinan KPK tersebut dipanggil di sidang lah untuk menjadi saksi kenapa Hasto tidak menjadi tersangka pada tahun 2020, biar semuanya clear dan juga jelas ya. Kejadian 2020, bahkan pimpinan KPK ketika itu masih ada di situ. Makanya itu yang saya tanya kepada saudara saksi, mengapa ketika orang-orang itu masih berada di situ, mereka tidak diperiksa menjadi saksi atau malah saudara laporkan untuk menjadi tersangka perintangan penyidikan? Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, siapa yang gak kaget ya? Itu di kasus sidang Hasto ya. Semakin hari bukannya semakin terang, tetapi malah semakin merembet kemana-mana. Dan ini juga sangat mengejutkan. Bahkan dari sini penyidik KPK menuduh semua pimpinan KPK tahun 2020 merintangi penyidikan. Nah, ini ada apa? Saya jadi teringat ya, pada saat lalu itu Firly Bahuri konon tidak menetapkan Hasto Kristianto menjadi tersangka itu karena ada perintah Pak Jokowi. Saya masih ingat betul pemberitaan pada saat lalu ya. Dari sini terungkap Hasto PDIP tak jadi tersangka KPK era Firly karena bantuan Jokowi. Wah, ini malah bisa-bisa menyeret nama Pak Jokowi karena 4 pimpinan KPK di sini konon katanya merintangi penyidikan. Nah, terkait Harun Masiku, terkait Hasto dan lain sebagainya. Ini akhirnya merembet kemana-mana ya. Dan kemungkinan Pak Jokowi pasti kaget terkait ada perintangan ketua KPK yang konon katanya Firly Bahuri itu diperintah Pak Jokowi. Nah, ini juga harus menjadi clear dan jelas ya. Apakah Pak Jokowi juga akan didatangkan ke persidangan? Ya, kita tidak tahu. Yang jelas ini sangat mengejutkan sekali karena Rosa penyidik KPK menuduh semua pimpinan KPK tahun 2020 merintangi penyidikan, dan ditambah dari pemberitaan di sini Hasto PDIP tak jadi tersangka KPK era Firly karena bantuan Jokowi. Nah, ini kan juga menjadi benang merah ya setidaknya kenapa Hasto Kristianto itu tidak ditersangkakan pada waktu lalu, kenapa baru saat ini. Bahkan dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto ya setidaknya kasus ini didaur ulang dan lain sebagainya. Sangat terasa betul didaur ulang. Kenapa baru era pemimpin KPK yang saat ini tiba-tiba nekat mentersangkakan Hasto Kristianto? Kenapa tidak dari dulu-dulu, misalkan pada 4 pemimpin KPK yang terdahulu, seperti ada nama Namawi Pomolangu, Nurul Gufron, Alexander Marwata, dan Lili Tauli Siregar, dan juga Firly Bahuri ya. Firly Bahuri bahkan ada pemberitaan seperti ini. Apakah memang ada intervensi dari penguasa? Ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas ini malah membuat bukannya semakin terang benderang, malah semakin liar saja ya. Bisa saja Pak Jokowi dipanggil ke persidangan untuk menjadi saksi misalkan, yaitu terkait pemberitaan di sini Hasto PDIP tak jadi tersangka KPK era Firly karena bantuan Jokowi. Nah, dari sini saya juga penasaran sih. Ex-kader PDIP Effendi mematahkan narasi politisasi dan kriminalisasi yang digaungkan Sekjen PDIP Hasto, tersangka di kasus suap Harun Masiku. Justru sebaliknya, Hasto selama ini tak pernah diusut karena ada campur tangan Presiden ke-7 Jokowi. Enggak lah dipolitisasi, setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia Hasto. Setahu saya selama ini saya sampaikan juga ke Mas Hasto, begitu Mas, setahu saya Pak Jokowi itu yang ikut menjaga Anda loh, kata Effendi dikutip pada 9
bulan September yang lalu. Dia pun menyinggung Hasto yang bisa melenggang bebas pada era Firly Bahuri, pimpin KPK dan baru ditersangkakan kepemimpinan Ketua KPK Setio Budianto. Menurutnya, bentuk bantuan Jokowi berupa perhatian dan keyakinan bahwa Hasto tak terlibat di kasus Harun Masiku. Nah, buktinya kan sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama kan tidak ada utak-utik itu. Itu kan periode yang baru ini diproses gitu ya. Artinya beliau Jokowi secara political will justru memberikan perhatian lah. Tidak pernah ada yang seperti yang dituduhkan begitu, jar Effendi. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Kenapa baru setelah Pak Jokowi lengser tiba-tiba Hasto Kristianto menjadi tersangka dan ditahan? Wah, ini juga ada apa ya? Apakah Pak Jokowi itu lempar batu sembunyi tangan? Ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas kalau kita lihat dari Rosa penyidik KPK menuduh semua pimpinan KPK tahun 2020 merintangi penyidikan. Rosa Purwobekti, penyidik KPK menuduh semua pimpinan KPK tahun 2020, Firly Bahuri, Nawawi, Alexander, Nurul Gufron, dan Lili Pintauli melakukan perintangan penyidikan obstruction of justice karena tidak menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka pada tahun 2020. Nah, ini seharusnya semua pimpinan KPK juga didatangkan di sidang pengadilan. Kenapa Hasto Kristianto tidak ditersangkakan pada tahun 2020? Ini seharusnya dipanggil semua pimpinan KPK ya. Kalau memang keadaannya seperti ini, biar clear dan jelas lah. Ada apa semua ini? Kenapa Hasto Kristianto itu kok ribet banget ya? Seperti ribet. Kalau misalkan ada intervensi misalnya dari Pak Jokowi juga seharusnya didatangkan dong. Harusnya didatangkan. Jadi biar tidak menjadi bola liar lah. Bola liar di kalangan masyarakat. Yang konon katanya Hasto terlibat lah. Dan bahkan pada saat lalu juga ada hasil survei. Ini kan juga sangat bau sekali ya. Hal ini ada di BAP Rosa nomor 15 seperti yang diinformasikan padanya oleh Bapak Magdir Ismail dalam sidang Jumat 9 Mei. Artinya dari ekspos tahun 2020 yang dihadiri semua pimpinan KPK saat itu, Hasto Kristianto memang tidak terlibat. Ini putusan kolektif kolegial. Tapi hanya satu orang penyidik KPK yang memaksa Hasto Kristianto harus jadi tersangka, yaitu Rosa Purwobekti. Pertanyaannya, siapa yang order dan backing Rosa untuk ngotot menyebut putusan kolektif kolegial pimpinan KPK itu sebagai perintangan penyidikan? Kalau benar Rosa berdasarkan fakta dan bukti, mengapa dia tidak melaporkan hal itu kepada Dewas KPK misalnya? Mengapa Rosa tidak memeriksa pimpinan KPK saat itu? Atau ini hanya tuduhan dan fitnah Rosa tanpa bukti yang sumbernya spekulasi dan asumsi yang bisa mengarah pada pesanan politik semata? Dari kesaksian Rosa di pengadilan, kita bisa menduga bahwa Rosa adalah operator kriminalisasi terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nah, bahkan dari 4 pimpinan KPK tersebut, bahkan tidak ada yang menginginkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Tetapi dari penyidik ini ya, Rosa Purwobekti ini ngotot lah setidaknya Hasto Kristianto ini menjadi tersangka. Nah, bagaimana? Siapa yang benar kira-kira ya? Apakah 4 pimpinan KPK tersebut? Ataukah kalau misalkan 4 pimpinan KPK tersebut ada intervensi? Intervensi dari siapa? Dan seharusnya semua pimpinan KPK tersebut dipanggil di sidang lah untuk menjadi saksi kenapa Hasto tidak menjadi tersangka pada tahun 2020, biar semuanya clear dan juga jelas ya. Jadi ini menurut saya sudah menjadi titik temu lah. Pastinya wah ada di balik layar lah semua ini. Siapa kira-kira ya yang berada di balik layar ya terkait kasus Hasto ini ya? Bahwa perintangan penyidikan itu misalnya di dalam jawaban nomor 15. Ya. Perintangan itu termasuk bahwa Nawawi Pomolango, Nurul Gufron, Alexander Marwata, dan Lili Pintauli Siregar selaku pimpinan KPK pada saat ekspos merintangi dan menggagalkan Hasto Kristianto menjadi tersangka. Pernah diperiksa nggak mereka ini? Pada saat ekspos kami ada rekaman yang sudah kami sita dari pemaparan tim terkait dengan fakta-fakta yang ditemukan, ya, kami mendengar bahwa pimpinan tidak menyetujui. Baik, jadi ketika pimpinan itu tidak menyetujui pendapat saudara, mereka merintangi penyidikan. Jika fakta-fakta itu sudah kuat, unsur perintangan penyidikan itu adalah setiap orang. Dalam hal ini melekat. Makanya saya tanya tadi, ya, kalau memang betul mereka melakukan perintangan penyidikan, kenapa saudara tidak periksa?
Saudara baru melakukan pemeriksaan tentang perintangan penyidikan ini pada bulan Januari 2025. Nah, ini kan juga sangat lucu sekali ya, padahal kejadiannya tahun 2020. Kenapa tidak dilaporkan ke Dewas KPK dan lain sebagainya? Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat melihatnya seperti apa. Kejadian 2020. Ya. Bahkan pimpinan-pimpinan KPK ketika itu masih ada di situ. Makanya itu yang saya tanya kepada saudara saksi. Mengapa ketika orang-orang itu masih berada di situ, mereka tidak diperiksa menjadi saksi atau malah saudara laporkan untuk menjadi tersangka perintangan penyidikan?